Dunia tidak pernah menyangka, sebuah keputusan politik bisa mengguncang olahraga terbesar di planet ini. Saat mata dunia tertuju pada Piala Dunia 2026, Presiden Amerika Serikat justru menatap ke arah lain, Greenland, dan dari sinilah, kesalahan besar itu dimulai. Donald Trump bukan pemimpin biasa, ia berpikir seperti pebisnis. Geopolitik adalah transaksi. Wilayah adalah aset, sejarah obsesi AS terhadap Greenland, pernyataan Trump soal membeli Greenland, reaksi Denmark dan Eropa. Simbol bendera AS di Greenland sebagai provokasi global. Saat dunia bicara sepak bola, Trump bicara wilayah. Saat dunia bicara persatuan, Trump bicara dominasi. Bagi Trump, Piala Dunia bukan urusan presiden. Itu tugas FIFA, katanya. Tapi bagi dunia, itu adalah sinyal bahaya. Minimnya keterlibatan Gedung Putih, isu keamanan, imigrasi, dan stabilitas. Pernyataan kontroversial Trump tentang FIFA, negara-negara Eropa mulai ragu. Ketika tuan rumah tak peduli, tamu-tamu mulai bersiap pergi. Eropa tidak bicara dengan teriakan, mereka bicara dengan keputusan. Inggris, Prancis, Jerman, Belanda menyuarakan kekhawatiran .su visa, rasisme, keamanan, ancaman boikot tersirat media Eropa menyerang kebijakan AS, ini bukan sekadar sepak bola. Ini soal nilai, keamanan, dan martabat. Di Zurich, lampu tak pernah padam. FIFA tahu, jika Amerika gagal, dunia akan menertawakan mereka. Rapat darurat FIFA, skenario terburuk, tuan rumah gagal, opsi pemindahan sebagian atau penuh, nama Indonesia mulai disebut. Dalam krisis global, FIFA mencari negara stabil, bukan negara arogan. Di saat negara lain ribut, Indonesia bergerak diam-diam. Diplomasi Prabowo di Eropa, pertemuan tertutup dengan pejabat FIFA. Indonesia dinilai netral dan stabil, pengalaman event internasional. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya kesiapan. Eropa melihat sesuatu yang tak dimiliki Amerika saat ini. Ketenangan. Dukungan moral dari Eropa, media Eropa mulai mengangkat Indonesia. Indonesia sebagai opsi darurat Asia. Geopolitik baru sepak bola dunia. Dari negara berkembang, Indonesia berubah menjadi negara penentu. Trump tidak kalah dalam pemilu. Ia kalah dalam membaca dunia. Fokus Greenland vs kehilangan kepercayaan global. Piala Dunia sebagai soft power yang diabaikan, AS terisolasi secara simbolik. Dunia bergerak tanpa Amerika. Saat Trump mengibarkan bendera di Greenland, dunia mengibarkan harapan di tempat lain. Sejarah tak ditulis oleh yang paling keras, tapi oleh yang paling siap. Indonesia di persimpangan sejarah. Piala Dunia sebagai simbol kepercayaan dunia. Dunia berubah, peta kekuatan bergeser. Kesalahan besar Trump membuka jalan bagi lahirnya kekuatan baru di sepak bola dunia. Dan dunia kini menoleh ke Indonesia. Sejarah sering berubah. Bukan karena perang, tapi karena krisis kepercayaan. Dan hari ini, dunia sepak bola berada di titik itu. Amerika Serikat, yang semula dipuja sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, kini dipertanyakan. Keamanan goyah, politik memanas. Dunia ragu, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah pesta global, simbol persatuan, dan etalase keamanan sebuah negara. Isu keamanan di AS. Ketegangan politik internal, minimnya jaminan stabilitas. Negara-negara Eropa mulai bersuara. Bagi Eropa, satu hal paling penting. Keselamatan pemain dan supporter. Awalnya hanya bisik-bisik. Lalu berubah menjadi peringatan. Kini, menjadi sikap. Media Eropa mempertanyakan AS. Federasi Eropa khawatir soal visa dan keamanan. Dukungan mulai diarahkan ke opsi alternatif. Jika Amerika goyah, dunia butuh pilihan lain. Di Asia Tenggara, ada satu negara yang bergerak tenang. Tanpa teriakan, tanpa sensasi, Indonesia dinilai stabil. Populasi besar dan pasar sepak bola. Infrastruktur berkembang. Dukungan pemerintah pusat. Nama Indonesia mulai muncul. Bukan sebagai wacana, tapi sebagai opsi serius. Namun peluang besar selalu menuntut satu hal. Kesatuan di dalam negeri. Presiden Prabowo memahami posisi strategis sepak bola. Erick Thohir sebagai ketua PSSI punya jalur internasional. Perbedaan kepentingan disatukan oleh tujuan besar. Ini bukan soal siapa paling berkuasa. Ini soal siapa paling dibutuhkan bangsa.
Tak semua diplomasi terjadi di podium. Sebagian terjadi di ruang tertutup. Komunikasi intens pemerintah PSSI, jalur FIFA dan UEFA. Indonesia menawarkan stabilitas dan netralitas. Eropa melihat Indonesia sebagai jalan tengah. Indonesia tidak memaksa. Indonesia menawarkan solusi. Satu demi satu, nada Eropa berubah. Media Eropa mulai positif. Indonesia disebut sebagai kandidat darurat. Asia kembali dipertimbangkan. Peta kekuatan sepak bola bergeser. Dari penonton, Indonesia naik ke meja keputusan. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dunia sedang mencari tuan rumah. Dan Indonesia sedang diuji. Tantangan besar, infrastruktur, logistik, waktu. Tapi dukungan politik kuat. Prabowo dan Erick Thohir tahu. Kegagalan berarti mundur puluhan tahun. Keberhasilan berarti sejarah. Saat Amerika diragukan, saat Eropa mencari kepastian, Indonesia berdiri sebagai harapan baru. Kompromi, bukan kelemahan. Ia adalah tanda kedewasaan bangsa. Piala Dunia 2026 mungkin belum ditentukan. Tapi satu hal pasti, Indonesia kini diperhitungkan dunia.